Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Kali ini kita akan mereview beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 1146 yang berjudul Dalam Keheningan Ada Pergerakan. Yap, seperti yang Mimin bahas sebelumnya, judul chapter kali ini akan berkaitan dengan dimulainya pergerakan yang dilakukan oleh para kesatria suci. Nah, seperti yang kita tahu juga ya bosku, Samrock yang telah kembali ke Holy Land seolah menjadi sebuah petunjuk bahwa kesatria suci harus segera menyelesaikan misi mereka kali ini di Pulau Elbaf, mengingat para Gorosei akan segera memberikan misi baru kepada para kesatria suci. Kemudian di sisi lain, Gunko yang sebelumnya telah berhadapan langsung dengan kelompok dari kolon yang terdiri dari Nami, Usopp, Jinbe, dan juga Brook, membuat mereka semua terkejut dengan kehadiran Gunko yang muncul secara tiba-tiba. Ya, bahkan di momen ini, Nami merasa curiga jika Gunko adalah salah satu penyusup. Nami juga mengatakan jika Gunko lah sosok yang telah membuat kekacauan ini. Sementara itu, Gunko yang mendengar hal itu pun kemudian mengatakan bahwa dirinya bukanlah manusia, melainkan dia adalah dewa. Nami yang semakin kesal pun tanpa basa-basi lagi langsung menyerang Gunko menggunakan klimaks miliknya. Sementara Gunko yang mengetahui serangan Nami pun berhasil menghindar dan langsung membalas Nami dengan serangan yang bernama Raw Edge untuk memantulkan serangan Nami kembali ke arahnya. Bahkan di momen ini, serangan dari Brook dan Jinbe pun berhasil dipantulkan dengan mudah oleh Gunko. Nah, tepat di momen ini juga, Gunko kemudian berpidato dan menjelaskan bahwa seharusnya dunia ini berakhir secara tiba-tiba tanpa ada yang menyadarinya. Tapi ada beberapa manusia seperti Profesor Clover, Nico Olivia, dan Dr. Vegapunk yang menyadari hal tersebut, sehingga mereka pun kemudian memperingatkan dunia. Gunko juga mengatakan, sekarang semua orang sudah tahu, maka hal ini akan segera terjadi. Sebuah pertempuran terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece yang melibatkan seluruh dunia. Gunko juga menegaskan, dan saat perang itu datang, akan sangat penting untuk memikirkan satu hal, siapa yang akan diikuti oleh para raksasa. Nah, saat Gunko mengatakan hal tersebut, kita juga bisa melihat beberapa pertarungan yang terjadi di sekolah Warus, dan juga tempat di mana Jaguar di Soul berada. Yap, di sekolah Warus sendiri kita bisa melihat pertarungan antara Gillingham dan juga guru sekolah Warus yaitu Kiba dan juga Ange. Namun sayangnya pertarungan mereka bisa dibilang berjalan sangat singkat karena Gillingham sendiri berhasil mengalahkan Kiba dan juga Ange dengan sangat mudah. Nah, tentunya kekalahan kepala sekolah Kiba yang merupakan mantan anggota bajak laut Giant Warrior dan juga guru Ange rasanya memang cukup wajar, mengingat lawan mereka adalah sekelas kesatria suci. Apalagi Gillingham ini memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan yang mana kemampuan spesialnya adalah mampu menciptakan imajinasi dari seseorang, sehingga secara tidak langsung para guru sekolah Warus pun hanya dianggap sebagai kroco oleh Gillingham. Setelah Gillingham berhasil mengalahkan mereka berdua, Gillingham kemudian berniat untuk menyiarkan sesuatu ke seluruh penjuru negeri Elbaf. Namun sayangnya belum diketahui pasti apa yang akan disiarkan oleh Gillingham. Kemudian setelah itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke tempat di mana kelompok dari Luffy berada. Yap, di momen ini kita bisa melihat tingkah kocak Luffy dan juga Pangeran Loki yang memakan semua makanan, di mana mereka berdua pun langsung berubah menjadi gendut. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Sebelum Luffy menghadapi para kesatria suci, Luffy telah menyiapkan stamina dan energinya. Dengan kata lain, saat ini keadaan dari sang baka Sencho Mugiwara Luffy sedang dalam on fire.
Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke tempat kelompok dari Kolon berada. Nah, setelah Gunko berpidato di hadapan kelompok dari Kolon, Usopp yang melihat ada celah pun tanpa basa-basi lagi langsung menyerang Gunko yang tepat mengenainya. Bahkan serangan ini pun berhasil menciptakan sebuah ledakan dan asap yang cukup besar. Di momen ini juga, Usopp lalu mengatakan bahwa serangan tersebut sangat efektif untuk melukainya. Usopp juga menjelaskan jika ledakan itu pun mampu menghancurkan tubuhnya. Namun betapa terkejutnya kelompok bajak laut topi jerami saat asap dari ledakan itu mulai menghilang, Gunko terlihat baik-baik saja. Ya, rupanya hal ini disebabkan oleh kekuatan dari Gunko yang mampu meregenerasi tangan dan tubuhnya, sehingga Gunko pun diperlihatkan pulih kembali. Belum diketahui pasti ya bosku, apakah kekuatan regenerasi ini hanya dimiliki oleh Gunko saja atau para kesatria suci yang lainnya juga memiliki kekuatan regenerasi sama seperti halnya Gorosei. Yap, jika saja Gunko tidak memiliki kekuatan regenerasi, dia pasti sekarang sudah mengalami luka-luka yang sangat parah karena serangan Usopp yang meledak tadi terkena telak di tubuh Gunko. Di sisi lain, secara tidak langsung, apabila kita perhatikan lagi, sebenarnya pertarungan melawan para kesatria suci ini adalah sebuah kesempatan bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk meningkatkan kekuatan mereka masing-masing agar tidak ketergantungan dengan trio monster. Nah, setelah Gunko menunjukkan kekuatan regenerasi di hadapan kelompok bajak laut topi jerami dan telah pulih kembali, tanpa basa-basi lagi, Gunko langsung menculik Kolon dan membawanya pergi menjauh dari kelompok bajak laut topi jerami. Ya, seperti yang kita tahu juga, tujuan awal Gunko memang adalah untuk menculik Kolon, bukan untuk bertarung melawan kelompok bajak laut topi jerami. Namun di sisi lain, setelah Kolon ditangkap, tentu saja kelompok bajak laut topi jerami tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka pasti akan bergerak untuk mengejar Gunko dan menyelamatkan Kolon, sehingga hal ini bisa menjadi sebuah kesempatan yang bagus bagi kru bajak laut topi jerami untuk mengembangkan kekuatan mereka. Di sisi lain, jelas hal ini juga pasti tidak akan membuat Sekop Gaban diam begitu saja ketika dia mengetahui bahwa anaknya telah diculik oleh para kesatria suci. Yap, Gaban pasti akan mengeluarkan seluruh kekuatannya demi menyelamatkan Kolon. Setelah itu di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke dekat sekolah Warus, tempat di mana Summer dan Jaguar di Soul sedang bertarung. Nah, pertarungan mereka berdua pun berjalan sangat seru. Bahkan baik Summer ataupun Jaguar di Soul saling jual beli serangan. Jelas sebagai seorang prajurit raksasa yang dulunya pernah bergabung dengan Angkatan Laut, Jaguar di Soul sebenarnya bisa dibilang cukup tangguh. Bahkan sebelumnya, Soul juga mampu mengalahkan beberapa monster ciptaan Gillingham dengan sangat mudah. Tetapi saat pertarungan mereka berjalan dengan intens, Jaguar di Soul mulai terlihat kewalahan untuk menghadapi Summer. Hingga pada akhirnya, chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana kita bisa melihat Soul yang terluka sangat parah setelah bertarung dengan Summer. Ya, meskipun sudah diperlihatkan babak belur, Jaguar di Soul masih belum kehilangan kesadarannya. Bahkan, Soul sempat berbisik kepada Robin dan Chopper yang sedang bersembunyi di balik rambutnya agar mereka berdua bisa segera menyelamatkan anak-anak. Sementara itu Summer yang melihat Soul sudah babak belur lalu mengatakan, "Sekolah dan perpustakaan, kalian para raksasa itu pejuang dan kalian akan bergabung dengan kami sebagai pasukan bayaran. Sialan kau Haral, bikin kacau saja." Yap, chapter yang sangat menarik ya bosku. Ada beberapa informasi baru yang kita dapatkan di chapter ini, di mana salah satunya adalah perkataan Gunko dan Summer yang menyinggung tentang pertempuran akhir dan juga negeri Elbaf yang sangat diinginkan untuk menjadi aliansi dari pemerintah dunia di masa depan. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1146. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.